Kemarin Kela main ke rumah Bella. Dia baru dibelikan laptop yang sangat canggih, ditambah jaringan internet yang paling cepat. Jadi kalau mau cari rumus matematika yang paling sulit, bisa cepat sekali. Kela belum pikir, sudah tersedia semuanya. Ingat Kayla, komputer itu membantu manusia, bukan menggantikan kita berpikir. Oh, bahaya juga ya, Mah. Kita bisa bodoh. Kayla, apakah kamu tahu Tuhan ciptakan manusia dengan otak yang cerdas itu tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa dapat uang banyak. Bukan seperti itu. Pikiran manusia didesain untuk mengenal Allah. Berarti kita dengarkan renungan PDKA saat teduh pakai otak juga ya. Ayo teman-teman, kita terus menghidupi Kristus. Lewat pengajarannya bahwa kehidupan adalah sebuah mukjizat. Bahkan kehidupan masing-masing kita adalah mukjizat. Kita sambut firman-Nya. Ya, shalom. Adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 8 ayat 10 sampai 21. Tema kita adalah ragi orang Farisi dan Herodes, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ajarlah kami Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, mendengar ajaran Tuhan, ajaran yang baik, yang membuat hati kami bertumbuh. Dengarlah doa kami ya Tuhan, pimpinlah kami dalam pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adikku, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, ya. Mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Mujizat itu sesuatu yang melampaui akal. Yang dianggap orang tidak mungkin bisa terjadi, tapi kok bisa terjadi. Nah, inilah yang dialami oleh Yesus ketika memberi makan 4.000 orang dari hanya makan beberapa roti saja. Tapi Yesus bisa memberikan 4.000 orang. Dan setelah Yesus memberi makan 4.000 orang, dia dan murid-murid pergi ke satu tempat. Dan di sana mereka kemudian berjumpa kembali dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu ketika berjumpa dengan Yesus, mendebat Yesus, lalu mencobai Yesus. Orang Farisi berkata, "Kalau engkau Tuhan, berikanlah tanda kepada kami, supaya kami tahu bahwa engkau ini Tuhan." Jadi, orang Farisi itu merasa bahwa mereka akan terbuka mau percaya pada Yesus kalau mereka melihat tanda yang membuat mereka yakin bahwa Yesus betul-betul adalah anak Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberikan tanda." Kenapa? Karena tanda yang hebat sekalipun tidak akan membuat mereka percaya. Jadi kalau orang Farisi menganggap bahwa dengan adanya tanda, sesuatu yang hebat, yang supranatural mereka lihat, maka mereka bisa percaya kepada Yesus. Yesus sendiri tidak percaya. Yesus mengatakan bahwa angkatan ini, berarti orang-orang yang hidup di zaman itu tidak akan diberikan tanda. Kenapa? Karena percuma, adik-adik. Diberikan tanda pun mereka tetap akan mengeraskan hati mereka. Nah, setelah terjadi perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi itu, Yesus melanjutkan perjalanan lagi bersama murid-muridnya. Yesus mengajak mereka ke tempat yang lain, dan sambil berjalan
dia mengajar mereka. Dan dia berkata, hati-hatilah terhadap ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Murid-murid bingung. Apa maksud perkataan dari Tuhan Yesus? Mereka berbisik satu sama lain. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Oh, mungkin dia tahu kita nggak bawa bekal. Kita nggak bawa roti. Jadi murid-murid itu berpikir hal-hal yang fisik. Oh, Yesus sedang berbicara tentang membawa bekal, membawa roti. Yesus sedang menyindir mereka. Mungkin Yesus tahu bahwa mereka tidak membawa bekal, tidak membawa roti. Jadi Yesus menyindir mereka. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada mereka, bukan itu maksudku. Yang aku maksudkan adalah kamu harus hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Ragi itu adalah ajaran dan hidupnya orang Farisi dan Herodes, adik-adik. Jadi sebenarnya bukan maksud Tuhan Yesus untuk menyindir mereka. Tetapi ia memberikan satu peringatan kepada murid-muridnya. Sama seperti orang Farisi yang meminta tanda-tandi, itu merupakan sesuatu hal yang perlu diwaspadai. Itu adalah satu jebakan, itu adalah satu hal yang mencobai Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan ragi itu, adik-adik. Supaya mereka waspada. Karena banyak hal-hal yang orang Farisi inginkan atau mereka tuntut, itu sebetulnya hanya satu kebohongan saja. Belum tentu mereka mau percaya kepada Yesus. Karena itu Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid supaya mereka waspada terhadap ajaran dan ketidakpercayaan orang Farisi dan juga Herodes. Karena apa, adik-adik? Karena ketidakpercayaan ini bahaya kalau sampai mempengaruhi orang lain. Betul? Kalau ketidakpercayaan itu berkembang dan mereka kemudian mempengaruhi orang lain, kalau di dalam zaman kita sekarang ini, adik-adik, itu di dalam sosial media itu sering kita dengar hoax, bukan? Berita-berita palsu, ya, fake, ya, berita-berita yang tidak benar, lalu menjelek-jelekan orang tertentu, agama tertentu, ya, memfitnah dan lain sebagainya. Tidak ada kebenaran di dalam hoax. Dan kalau hoax itu sampai berkembang dan dipercayai oleh orang yang mendengarnya, lalu mereka terpengaruh dengan hoax itu berbahaya. Itu akan merusak, adik-adik. Maka di dalam sosial media juga kalian harus hati-hati juga, adik-adikku, ya. Karena sosial media kita ini sangat maju dan sangat liar. Berita-berita yang kita dengar itu harus kita betul-betul filter. Lalu postingan-postingan yang indah kita kirim ke orang itu harus kita teliti. Jangan kita memposting sesuatu yang tidak benar. Ada Bapak pernah membaca satu postingan, oh si A sudah meninggal dunia, sudah mati. Padahal kenyataannya belum mati, belum meninggal. Pendeta A meninggal dunia, sudah dipanggil Tuhan. Ternyata pendeta itu masih hidup, adik-adik. Nah, berita-berita ini kalau berkembang satu sama lainnya itu akan mempengaruhi orang lain. Maka dari itu kita perlu waspada, selalu waspada. Sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab memperingatkan kepada kita, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita untuk waspada, ya, dengan ragi orang Farisi dan ahli Taurat serta juga Herodes, ya. Kalau di dalam zaman sekarang itu adalah orang Farisi itu adalah pendeta-pendeta palsu, ya. Guru-guru yang palsu. Kita harus hati-hati dengan berita palsu yang mereka bawakan yang bisa mempengaruhi kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan
bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur kami diajar kembali sebagai orang-orang percaya untuk selalu mewaspadai angin-angin pengajaran, ajaran-ajaran palsu, dan kehidupan-kehidupan yang tidak beres di tengah-tengah dunia saat ini. Biarlah kami boleh memilih dengan hikmat bijaksana apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kayla jadi ingin tertawa. Ternyata murid-murid Yesus juga sering bertengkar atau berselisih pendapat seperti kita ya, Mah. Benar, murid-murid salah mengartikan kebaikan Allah yang pernah dialami dalam masa sebelumnya. Misalnya, mukjizat memberi makan 5.000 orang. Berarti kalau kita melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu sangat berbahaya, karena bisa memperburuk iman kita kepadanya. Percayalah melalui mukjizat yang kalian lihat dan jangan bertengkar. Artinya merasa kurang dan ingin melihat yang lain lagi justru bisa menjadikan kita berdosa karena hidup penuh kekhawatiran tanpa iman. Nah anak-anak, kita harus terus menegur diri dengan keras seperti yang dilakukan Kristus terhadap muridnya. Mengapa aku masih tidak mengerti juga? Melalui pembacaan untuk besok, Markus 8 ayat 22 sampai 26, berharap kita semakin beriman. Bye.